sedikit akan mengupas tentang sejarah Kuba ini. Ya, kita akan sedikit mengupas sejarah Kuba ini. Kita akan kembali dulu, kita akan kembali ke 13 tahun sebelum Nabi berhijrah. Kita akan kembali ke 13 tahun atau di saat Nabi berhijrah. Kemarin telah kami terpotong bagaimana Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, di mana beliau SAW beserta Abu Bakar bersembunyi di dalam goa Thawr untuk menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, dari tentara Quraisy. Karena apa? Nabi SAW dijadikan sayembara oleh orang Quraisy. Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad dan sahabatnya yaitu Abu Bakar hidup atau mati, maka setiap kepala akan mendapatkan apa? 100 ekor unta. Itu sayembaranya. Maka semua orang, ya, sebagian besar orang mencari beliau. Tapi alhamdulillah Allah melindungi nabinya di saat beliau dan Abu Bakar sedang bersembunyi di dalam goa, padahal orang-orang Quraisy sudah ada di depan mulut goa. Tapi apa? Allah melindungi nabinya dan sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu Abu Bakar. Sehingga kemudian setelah 3 malam, malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu dan malam Ahad, mereka berdua bermalam di goa Thawr tersebut pada hari Ahadnya, tepatnya pada tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau tahun 14 kenabian, ya, Nabi kita meninggalkan setelah agak tenang, ya, setelah kondisi Makkah agak tenang, kemudian Nabi kita meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Pertanyaannya, beliau menaiki apa? Beliau menaiki unta. Sebuah perjalanan yang sangat menegangkan. Karena apa? Karena masih dalam kejaran atau incaran orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh Nabi kita SAW. Kemudian singkatnya, beliau SAW menaiki unta yang telah disiapkan. Tadinya Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta, akan tapi Nabi memilih 1 ekor unta saja. Kemudian beliau, ya, Abu Bakar dan Nabi SAW berjalan menuju Madinah menggunakan unta tersebut dengan dibarengi oleh seorang pemandu atau seorang guide yang bernama siapa? Abdullah bin Fuhairah. Ya. Orang ini memang masih musyrik, tapi oleh Abu Bakar telah disewa. Nah, itu hebatnya orang Arab. Kalau sudah walaupun sampai zaman dulu, kalau sudah walaupun dia musyrik, ya, kalau sudah bersalaman kemudian mengikrar janji, ya, maka tidak akan diganggu. Maka tetap di bawah jaminannya Abdullah bin Fuhairah selaku penunjuk jalan untuk bisa tiba di Madinah. Kemudian singkatnya Nabi SAW melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Nah, pertanyaannya berapa lama beliau menempuh perjalanan? Beliau melakukan atau bergerak dari Makkah pada tanggal 1 Rabiul Awal dan tiba di Madinah ini pada tanggal 8. Ya, pada tanggal 8 Rabiul Awal. Kita kemarin berapa hari dari Makkah ke Madinah? Hanya 4 jam kurang lebihnya, alhamdulillah. Ya, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi kita 8 hari, 7 sampai 8 hari kurang lebihnya. Tanggal 1 beliau berangkat, kemudian tanggal 8 tiba di Madinah ini. Nah, beliau tiba di mana? Pertama, beliau tiba di sebuah kampung yang dia disebut dengan Kampung Kuba. Di Kampung Kuba ini tinggallah sebuah suku yang bernama suku Banu Amr bin Auf. Ya, Banu Amr bin Auf. Jadi Nabi tidak langsung ke area Masjid Nabawi, tidak. Tapi beliau langsung kemana? Ke Kuba dulu, ke Kampung Kuba. Kemudian beliau singgah di sana. Ya. Nah, subhanallah, Bapak yang kami muliakan, setibanya beliau di Kuba ini, jadi telah sebelum beliau tiba di Kuba, kabar tentang Nabi SAW telah berhijrah dari Mekah sudah tersebar di Madinah ini. Semua orang menunggu, baik dari Ansor, dari Muhajirin, menunggu kedatangan beliau, manusia yang paling mulia ini. Diriwayatkan bahwasanya para sahabat, ya, yang penduduk Madinah, mereka keluar dari pagi hari sampai sudah agak tergelincir mata, agak panas, menunggu kedatangan Nabi SAW, menanti kedatangan beliau. Kalau sudah agak panas, nyata belum nongol Nabi kita dan Abu Bakar, maka mereka kembali ke rumahnya. Sampai akhirnya tiba dari ke-8. Ya, dari ke-8
tanggal bulan Rabiul Awal, kemudian ada orang Yahudi. Orang Yahudi melihat dari kejauhan. Dari kejauhan ada beberapa orang berjalan ke arah Kuba atau ke arah Madinah ini. Kemudian dia berteriak, "Wahai kalian orang-orang Arab." Ya, karena Yahudi bukan Arab ya. "Wahai kalian orang-orang Arab, apakah ini orang yang kalian tunggu?" Ya. "Apakah ini orang yang kalian tunggu?" kata orang Yahudi ini. Kemudian keluarlah kaum muslimin, orang penduduk Kuba keluar, ya, menyaksikan siapa yang datang tidak benar. Yang datang adalah siapa? Nabi kita SAW beserta Abu Bakar dan siapa namanya? Abdullah bin Fuhairah. Kemudian singkatnya, ternyata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Nabi SAW, beliau berdua ini memakai pakaian yang sama warnanya, sama-sama putih. Diberikan pakaian oleh Zubair, ya, Urwah bin Zubair. Diberikan pakaian oleh Urwah bin Zubair, yaitu 2 helai gamis putih. Kemudian setiba mereka di Kuba, disambut, ya, disambut oleh penduduk Kuba, oleh Banu Amr bin Auf, disambut mereka, disambut dengan riang gembira, ya, sangat bahagia mereka menyambut Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu kami muliakan, semua pada memberikan kata selamat datang, dan seterusnya, memberikan tahniah atau ucapan selamat atas keselamatan mereka berdua untuk tiba di Madinah. Tapi, ya, Bapak Ibu kami muliakan, orang-orang tidak tahu mana Nabi SAW antara 2 orang ini, ya, antara Nabi dan Abu Bakar. Mereka tidak tahu mana yang Muhammad. Akhirnya Bapak Ibu kami muliakan, Nabi SAW, ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengambil selendangnya, kemudian menutupi atau menaungi kepala Nabi SAW dari teriknya panas matahari. Nah, dengan melihat itu, akhirnya penduduk Kuba tahu bahwasanya, oh, ini dia Muhammad SAW yang diberikan selendang atau naungan di atasnya oleh, kalau kita sekarang kayak payung lah gitu, ya. Nah, dengan hal seperti itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, maka orang-orang penduduk Kuba mengetahui bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau tiba di kampung ini. Nah, sekarang kita telah tiba di Kuba, ya. Kita telah tiba di Kuba. Ini dia kampung Banu Amr bin Auf. Lihat Bapak Ibu kan di hadapan kita, di sebelah kiri Bapak Ibu, di angka jarum jam 11, inilah dia Masjid Kuba. Masjid yang dengan 4 menara ini, inilah dia Masjid Kuba, ya. Kemudian Nabi tiba di sini, ya. Setibanya di sini, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung membangun masjid, ya, langsung membangun masjid. Itu artinya apa? Masjid pertama yang dibangun dalam Islam, dalam sejarah Nabi SAW, ialah masjid apa? Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Ya, sekali lagi, jadi masjid pertama yang dibangun di dalam Islam ialah apa? Masjid Kuba yang ada di hadapan kita sekarang ini. Kemudian Bapak yang kami muliakan, mengenai Masjid Kuba ini, Allah menyatakan dalam Al-Quran, la masjidun, dalam surat At-Taubah, la masjidun usisa ala taqwa khairun, la masjidun usisa ala taqwa ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Sebuah masjid yang didirikan berdasarkan pondasi ketakwaan lebih baik untuk kalian mendirikan sholat di dalamnya, karena di dalamnya ada orang-orang yang suka mensucikan diri mereka. Nah, kenapa Allah menurunkan ayat ini, Bapak Ibu kami muliakan? Ternyata, ya, setelah membangun Masjid Kuba ini, orang-orang munafik. Jadi orang munafik sudah dari dulu, ya. Orang-orang munafik membangun masjid tandingan di seberang Masjid Kuba yang dikenal dengan Masjid Dirar nantinya, ya. Kemudian orang-orang munafik ini minta kepada Nabi SAW, ya, untuk sholat di dalam masjid yang mereka bangun. Artinya kalau sudah dibangun, sebagai peresmian, istilahnya kalau bahasa kita, ya, sebagai peresmian tentang masjid yang mereka bangun tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sebuah masjid yang dibangun berdasarkan pondasi ketakwaan lebih baik untuk kamu mendirikan sholat di dalamnya atau beribadah di dalamnya.
Maka kemudian Bapak Ibu muliakan, akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membakar masjid Dirar tersebut. Karena apa? Tujuan munafikin apa? Untuk memecah belah kaum muslimin, untuk memecah belah para sahabat. Makanya Allah SWT memberitahu Nabi kita SAW. Itulah sedikit tentang Kuba ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali insyaallah berhubung kita telah tiba. Sekali lagi Bapak Ibu muliakan, kita di sini nanti di Kuba ini hanya akan melakukan sholat saja, ya. Hanya akan melakukan sholat. Silakan sholat apa saja. Bagi yang telah duha bisa sholat sunat tahiyatul masjid, ya. Kemudian bagi yang belum duha bisa sholat duha di masjid Kuba ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu muliakan, Allah memberikan kita taufiknya, memberikan kita kemudahan untuk melakukan sholat di dalam masjid Kuba ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah SWT menerima sholat kita dan semua ibadah kita, terutama ibadah kita dalam